Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi ini Ibu mau absen dulu ya. Cynthia Putri, Rian Adi Putra, Ari Firmansyah. Jadi kita semuanya hadir ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang teks prosedur. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan Ibu bahas pada materi ini. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, ciri-ciri utama teks prosedur. Yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur. Yang keempat, langkah-langkah membuat teks prosedur. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan memberi petunjuk dengan langkah atau cara yang berurutan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Berarti kalian semua paham ya? Nah, kalian sudah tahu nih apa itu pengertian teks prosedur. Selanjutnya, Ibu akan membahas poin yang kedua, yaitu ciri-ciri utama teks prosedur. Ciri-ciri utama teks prosedur ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contohnya, potonglah bawang itu dengan tipis. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran untuk seseorang menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi. Contohnya, sebaiknya adonan itu dibungkus oleh daun jati. Yang terakhir, ciri-ciri utama teks prosedur adalah kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang digunakan menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang dilakukan seseorang. Contohnya, jangan olesi mentega pada roti yang masih panas. Nah, itu dia 3 ciri-ciri utama teks prosedur. Sampai di sini anak-anak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, berarti anak-anak Ibu semuanya sudah pada mengerti ya. Kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini memiliki 3 jenis-jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara menggunakan kompor listrik atau cara memainkan angklung. Yang kedua, yaitu teks prosedur memandu cara membuat sesuatu. Kan kita membuat sesuatu harus membutuhkan alat, bahan, dan langkah-langkah yang sesuai petunjuk. Contohnya, kita membuat mie instan. Apa saja alat yang kita butuhkan, apa saja bahan-bahannya, dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat mie instan. Yang ketiga jenisnya yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara melakukan senam pramuka. Nah, kita sudah siap nih membahas poin yang ketiga. Di sini anak-anak Ibu ada yang mau ingin ditanyakan sebelum kita masuk kepada poin yang keempat? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik menulis. Pada tahap ini, kalian bisa menentukan prosedur apa saja yang ingin kalian buat. Contohnya, cara melakukan wudhu, cara melakukan sholat, atau cara memainkan angklung, atau topik lainnya yang kalian minati. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Kalian bisa mencari informasi
melalui media elektronik seperti HP, laptop, TV, atau melalui media cetak seperti majalah, koran, dan lain sebagainya. Ketiga, langkah-langkahnya yaitu adalah mengembangkan teks prosedur. Pada tahap ini, kalian bisa menyusun teks prosedurnya dengan berurutan dan berkaitan. Yang terakhir, langkah-langkahnya adalah menyusun teks prosedur. Pada tahap ini, menyusun teks prosedur harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada.